Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 64 diulang di atas. Masailu fil ma'i. Masailu fil ma'i halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fil ma'i. Masailu fil ma'i. Lana ghuslun wajibun. Lana ghuslun wajibun. Aw wudu'un. Aw wudu'un. Wajibun. Wajibun. Wa ma'uhuma. Wa ma'uhuma. Ghairu musta'malin. Ghairu musta'malin. Ma suratu. Ma suratu. Dhalika. Dhalika. Suratuhu. Suratuhu. Idza nadhara. Idza nadhara. Ghuslan. Ghuslan. Masnunan. Masnunan. Kaghusl jumu'ati. Kaghusl jumu'ati. Aw tajdidil wudu'i. Aw tajdidil wudu'i. Fahuma. Fahuma. Fardani. Fardani. Wa ma'uhuma. Wa ma'uhuma. Ghairu. Ghairu. Musta'malin. Musta'malin. Li'annahuma. Li'annahuma. Lam yarfa'a. Lam yarfa'a. Al-hadatha. Al-hadatha. Wa wujubuhuma. Wa wujubuhuma. Aridun. Aridun. Wal ibratu. Wal ibratu. Bil asli. Bil asli. Al-thani. Al-thani. Lana ma'un. Lana ma'un. Mutanajjisun. Mutanajjisun. Fi awanin. Fi awanin. Muta'addidatin. Muta'addidatin. Jama'naha. Jama'naha. Fi ina'in. Fi ina'in. Wahidin. Wahidin. Fama hukmu. Fama hukmu. Hadzal ma'i. Hadzal ma'i. Idza balagha. Idza balagha. Al-kullataini. Al-kullataini. Walam yataghayyar. Walam yataghayyar. Fatahurun. Fatahurun. Walau furiqa. Walau furiqa. Ba'da dhalika. Ba'da dhalika. Wa illa. Wa illa. Fala yathuru. Fala yathuru. Al-thalithu. Al-thalithu. Ma suratu. Ma suratu. Ma'in. Ma'in. Balagha. Balagha. Mi'ata kullatin. Mi'ata kullatin. Walakinahu. Walakinahu.
najisun ma'a annahu lam yataghayyar suratu dhalika fil ma'i al-jari bi an yakuna fil majra najasatun waqifatun wa kullu jaryatin aqallu min kullataini fahadha al-ma'u najisun min ghairi taghayyurin madama fil majra walau balagha mi'ata kullatin aw alfa kullatin hatta yajtami'a fi makanin akthara min kullataini ar-rabi'u ma suratu ma'aini yasihhu at-tatahhuru bihima infiradan la ijtima'an suratu dhalika idza turiha ma'un tahurun mutaghayyirun bima fi maqarrihi aw mamarrihi katuhlubin ala ma'in tahurin ghairi mutaghayyirin fataghayyara bihi hatta salaba ismal ma'i anhu fala yajuzu at-tatahhuru bihi li'anna hadha at-taghayyura yastaghni al-ma'u anhu wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fil ma'i, beberapa masalah, beberapa kasus pada masalah air. Yang pertama, lana guslun wajibun, kami memiliki mandi wajib. Aw wudu'un wajibun, atau wudu' yang wajib. Wa ma'uhuma ghairu musta'malin, sedangkan air keduanya tidak dihukumkan sebagai air musta'mal. Kan biasanya kalau mandi wajib, wudu yang wajib, air yang sudah dipakai kena cipratannya berubah menjadi air musta'mal. Nah ini sekarang ada masalah pada masalah air. Mandinya mandi wajib, wudunya wudu wajib, tapi air yang dipergunakan yang sudah dipakai kena cipratannya bahkan tidak menjadi apa? Tidak menjadi musta'mal. Nah ini bagaimana bentuk contohnya? Kalau seandainya seperti itu kejadiannya, seperti itu masalahnya. Ma suratu dalika, bagaimana itu contohnya? Mandinya mandi wajib, wudunya wudu yang wajib, sementara airnya tidak dihukumkan sebagai air yang musta'mal. Kan biasanya kalau mandi wajib airnya kita pakai, apalagi sampai nyiprat,
atau wudunya wudu yang wajib, airnya kita pakai, apalagi sampai berat, maka airnya sudah berubah menjadi air apa? Air mustakmal. Nah sekarang malah mandinya mandi wajib, wudunya wudu yang wajib, pakai itu air, bahkan nyibrat, itu air tetap dihukumkan sebagai air mutlak. Itu air tetap dihukumkan sebagai air tahur. Itu air tetap dihukumkan sebagai air yang tahir mutahhir, tidak dihukumkan sebagai air yang apa? Air yang mustakmal. Ini bagaimana contohnya seperti itu? Suratuhu, contohnya, idza nadhara ghuslan masnunan, apabila ada orang yang bernadar mandi yang sunnah hukumnya. Contohnya kaghuslil jumu'ati, bukan Jumat, bukan Jumat tapi Jumu'ah. Dalam bahasa Arab bukan Jumat tapi Jumu'ah. Apabila ada orang yang nadar mandi yang sunnah, seperti mandi sunnah Jumat, kan hukumnya sunnah itu. Sebelum kita berangkat melaksanakan sholat fardu Jumat, disunnahkan untuk mandi sunnah Jumat. Kaifiatnya sama, tata caranya sama seperti mandi hadas. Pas air itu jatuh ke bagian tubuh kita manapun, langsung pasang niat di hati, aku niat mandi sunnah Jumat. Itu yang pertama, rukunnya, fardunya. Yang kedua, sama seperti mandi hadas, ratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua mandi basuhan-basuhan air yang kita guyurin ke bagian tubuh kita. Jadi sama kayak mandi hadas sudah. Pas air jatuh kepala kita misalnya, langsung kita niat di hati kita, aku niat mandi sunnah Jumat. Ratain tuh air dari bagian rambut kita sampai bagian kaki kita. Tata caranya sama seperti mandi hadas, namun hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Mandi sunnah Jumat hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tetapi kaifiatnya, tata caranya sama seperti mandi apa? Sama seperti mandi wajib atau mandi hadas. Jadi kalau seandainya ada orang yang bernadar mandi yang disunnahkan, contoh mandi yang disunnahkan kaghuslil jumu'ati, seperti mandi sunnah apa? Mandi sunnah Jumat. Ada orang nadar, kan mandi sunnah Jumat, hukum asalnya apa? Hukum asalnya sunnah. Namun apabila ada orang yang bernadar, contohnya kalau seandainya saya Allah berikan sehat, saya bernadar ingin mandi sunnah Jumat, maka Allah berikan kesehatan, sembuh dari penyakitnya, maka ini orang yang asalnya mandi Jumat adalah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tetapi karena mandi Jumat ini sudah dinadarkan, maka hukumnya berubah menjadi apa? Menjadi wajib tuh. Jadi asal barang yang dinadarkan hukumnya adalah sunnah. Namun apabila sudah dinadarkan, maka berubah hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Ini contohnya, ada orang yang menadarkan, ada orang yang bernadar ingin mandi yang disunnahkan. Contohnya mandi sunnah Jumat. Au tajdidil wudu'i, atau ada orang yang bernadar ingin memperbaharui wudu. Wudu belum batal kita maghrib, kemudian isya masuk, sementara wudu yang tadi maghrib belum batal. Ada orang yang bernadar, kan hukum memperbaharui wudu asal hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Hukum tajdidul wudu, memperbaharui wudu, adalah hukum asalnya sunnah. Namun apabila ada orang yang bernadar, contohnya saya bernadar apabila sukses dalam usaha ini, saya ingin melakukan memperbaharui wudu, maka apabila sudah Allah tentukan berhasil dari usahanya, asalnya tajdidul wudu adalah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tetapi karena sudah dinadarkan, maka hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Itu contoh yang kedua. Jadi contoh yang pertama mandi sunnah, contohnya mandi sunnah Jumat yang sudah dinadarkan, asalnya hukumnya sunnah, karena dinadarkan maka menjadi apa? Menjadi wajib. Mandinya menjadi mandi apa? Mandi yang hukumnya wajib. Asalnya mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah.
Tapi karena dinadarkan, maka ini mandi hukumnya berubah menjadi apa? Mandi yang wajib. Sama seperti wudhu, memperbaharui wudhu, belum batal wudhu kita. Asalnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tetapi karena dinadarkan, maka ini wudhu hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Inilah yang disebut dengan mandi yang hukumnya wajib dan wudhu yang hukumnya wajib. Tetapi asal-muasalnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Fahuma fardhani. Maka mandi sunnah Jumat yang sudah dinadarkan dan memperbaharui wudhu yang sudah dinadarkan hukumnya menjadi fardu. Tapi ingat itu, asal muasalnya mandi sunnah Jumat hukumnya sunnah, asal muasalnya memperbaharui wudhu hukumnya adalah sunnah. Namun apabila dinadarkan, maka mandi Jumat hukumnya menjadi mandi yang wajib. Dan sama seperti tajdidul wudhu, asal hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Namun apabila dinadarkan, maka berubah menjadi apa? Menjadi wajib. Inilah yang disebut dengan mandi yang wajib dan wudhu yang wajib. Wa ma'uhuma ghairu musta'malin. Dan air yang dipakai untuk mandi wajib tadi, dan juga dipakai untuk wudhu yang wajib. Jadi jangan pengertian mandi wajib, mandi hadas yang seperti kita kerjain, bukan. Ini mandi wajib, yang mandi ini asalnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah, namun dinadarkan, maka ini mandi berubah hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Namanya mandi wajib. Sama seperti wudhu wajib, jangan seperti wudhu yang wajib yang biasa, bukan. Ini hukumnya adalah hukum asalnya memperbaharui wudhu adalah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Namun apabila dinadarkan, maka menjadi apa? Menjadi wajib. Inilah yang disebut dengan wudhu yang apa? Wudhu yang wajib. Keduanya hukumnya fardu. Jadi melaksanakan mandi sunnah Jumat yang sudah dinadarkan, memperbaharui wudhu yang sudah dinadarkan, hukumnya fardu. Wa ma'uhuma ghairu musta'malin. Dan air keduanya yang dipakai untuk mandi wajib yang tersebutkan di atas, dan juga wudhu wajib yang disebutkan di atas, airnya tidak dihukumkan sebagai air apa? Mustamal. Kita punya mandi wajib, tetapi tadi mandi wajib mandi sunnah yang dinadarkan, atau wudhu yang wajib tetapi wudhu yang sifatnya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu yang sifatnya diapakan? Dinadarkan. Maka wudhunya menjadi wajib pun mandinya menjadi apa? Menjadi wajib. Kita mandi itu, mandi sunnah Jumat yang sudah dinadarkan, mandi seperti biasa. Kemudian juga memperbaharui wudhu yang sudah dinadarkan, ini pun sama, wudhu seperti biasa. Kita pakai airnya, maka ini air yang sudah dipakai untuk mandi wajib yang asalnya sunnah kemudian dinadarkan, atau memperbarui wudhu yang asalnya sunnah kemudian dinadarkan, maka disebut dengan wudhu yang wajib. Air yang sudah dipergunakannya dihukumkan tidak apa? Tidak musta'mal. Kenapa demikian? Kok nggak musta'mal? Padahal mandinya mandi wajib, padahal wudhunya wudhu yang apa? Wudhu yang wajib. Li'annahuma lam yarfa'a al-hadatha. Dikarenakan keduanya, yaitu mandi wajib dan wudhu yang wajib, itu tidak mengangkat hadas. Nggak mengangkat hadas itu dia. Wa wujubuhuma aridun. Kewajiban keduanya adalah baru. Kan asalnya apa? Apa asalnya? Asalnya apa? Sunnah asalnya. Kewajibannya baru karena sebab diapakan? Dinadarkan. Asal hukumnya sunnah. Mandi Jumat asal hukumnya sunnah. Kemudian tajdidul wudhu juga pun sama, asal hukumnya apa? Sunnah. Tapi karena dinadarkan, maka menjadi apa? Menjadi wajib. Inilah yang disebut dengan wajibnya aridun. Kewajiban keduanya, yaitu mandi wajib dan wudhu wajib, adalah aridun, sifatnya baru. Wal ibratu bil asli. Yang dianggap, yang diungkapkan, yang dihitung adalah asalnya. Asalnya apa asalnya? Sunnah. Jadi mandi Jumat hukumnya asalnya sunnah,
Kemudian tajdidul wudu asal hukumnya adalah sunnah, namun apabila dinadarkan maka berubah hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib keduanya. Inilah air yang dipakai hukumnya tetap seperti dalam kondisi semula. Airnya tetap dihukumkan sebagai air yang mutlak, air yang tahur atau air yang tahir mutahhir, tidak dihukumkan sebagai apa? Air yang musta'mal. Jelas ya? Nah, ini maksudnya kalimatnya itu. Lana ghuslun wajibun aw wudu'un wajibun wa ma'uhuma ghairu musta'malin. Mandinya mandi wajib atau wudunya wudu yang wajib, tetapi air yang dipakai, yang dipergunakan dihukumkan tidak apa? Tidak musta'mal. Jelas ya? Yang kedua adalah lana ma'un mutanajjisun. Kami memiliki air yang terkena najis. Jangan lupa ya, ada najis, ada apa? Ada mutanajjis. Kalau najis memang materinya apa? Materinya najis. Tapi kalau mutanajjis asalnya suci, kemudian kena najis, maka menjadi apa? Mutanajjis. Air kencing, kemudian tinja, hukumnya apa itu? Najis. Kain yang kita punya asalnya suci, kemudian kena kencing atau kena tinja atau kena kotoran yang lainnya, maka airnya, maka sarungnya dihukumkan sebagai apa? Sebagai al-mutanajjis. Asalnya suci, kemudian kena apa? Kena najis. Sama seperti air. Air asalnya suci, kemudian kena najis, maka ini air dihukumkan sebagai apa? Air al-mutanajjis. Nah, ini pada masalah yang kedua. Kata pengarang hafizahullah, kami memiliki air yang terkena najis. Fi awanin muta'addidatin, pada bejana-bejana yang banyak, wadahnya banyak, embernya banyak, bak mandinya banyak, semua air mutanajjis tuh. Jadi kita punya ember 10 misalnya, semua 10-10-nya airnya air yang apa? Mutanajjis. Jama'naha fi ina'in wahidin, kita kumpulkan semua itu air yang semua mutanajjis kita kumpulkan. Jama'naha, kita kumpulkannya fi ina'in wahidin, dalam satu bejana. Tapi ingat, itu air semuanya, dari ember yang 1 sampai ember yang 10, atau dari bak mandi yang 1 sampai bak mandi yang 10, itu hukumnya apa? Mutanajjis. Nah, ini digabung semua, digabung jadiin satu, pada satu wadah, satu bak. Ini bagaimana hukum air yang mutanajjis yang sudah digabung ini? Fama hukmu hadal ma'i, maka bagaimana hukum air ini? Idza balagal qullataini, apabila air ini mencapai 2 qullah, walam yataghayyar, dan tidak ada berubah, nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, nggak berubah baunya, fatahurun, maka ini air hukumnya air yang tahur, air yang mutlak, air yang suci, mensucikan. Walau furiqa ba'da dzalika, sekalipun dipisah-pisahkan setelah sudah digabung. Ini ada air nih 10 ember, embernya 10-10 ini air semua, airnya hukumnya apa? Al-mutanajjis semua, airnya semua air al-mutanajjis semua. Kemudian ini air digabung di sebuah bak mandi. Kebetulan bak mandinya ukurannya mencapai berapa kullah? 2 kullah atau lebih daripada 2 kullah. Digabungin semua itu, ember 1, 2, 3 sampai 10, yang semua itu ember, hukumnya adalah air al-mutanajjis. Digabungin semua, airnya mencapai 2 kullah. Pas kita lihat, ternyata rasanya sudah tidak lagi sebagai rasa air yang terkena najis, kemudian juga baunya, kemudian juga warnanya. Maka ini air yang tadinya asalnya al-mutanajjis sudah digabung, sudah hilang semua, rasanya, warnanya, baunya semua kembali normal lagi. Maka ini air hukumnya adalah air yang apa? Air yang tahur, atau air mutlak, atau air tahir mutahhir. Habis digabung, kemudian diambil lagi, pisahin lagi,
ditaruh di ember yang sudah dibersihkan tuh, ditaruh di 10 ember yang sudah dibersihkan. Bagaimana hukum ini air? Tetap hukum ini air sebagai apa? Air yang tahur atau air yang mutlak atau air yang tahir mutahhir. Jelas ya? Jadi ada air yang mutanajis 10 ember misalnya tadi contohnya tuh, semua mutanajis, kemudian digabung. Satu bak mandi. Bak mandi ini kebetulan airnya sudah mencapai berapa kullah? 2 kullah atau lebih. Pas kita lihat tidak ada perubahan sama sekali. Warnanya, rasanya, baunya sudah kembali seperti air yang tahur, air yang mutlak atau air yang tahir mutahhir. Maka ini air dihukumkan sebagai air yang apa? Air yang tahur, air yang mutlak, air yang apa? Yang tahir mutahhir. Sekalipun setelah itu dipisahin lagi di ember-ember yang 10 tadi yang sudah dibersihkan. Itu air tetap hukumnya sebagai air apa? Air yang tahur atau air yang mutlak atau air yang tahir mutahhir. Wa illa fala yatuhuru. Kalau seandainya nggak berubah, pas kita, kalau tadi kan enggak, kalau tadi ember 10, semua 10 ember ini semua airnya air yang apa? Al-mutanajis. Kemudian digabungin satu wadah, satu bak mandi. Bak mandi ini kebetulan airnya sudah mencapai berapa kullah? 2 kullah atau lebih. Pas kita lihat rasanya, warnanya, baunya sudah kembali lagi seperti semula. Seperti air yang tahir mutahhir, air yang tahur, air yang mutlak. Maka ini air sudah berubah namanya menjadi air apa? Air yang tahur, air yang mutlak atau air yang tahir mutahhir. Dipisahin juga setelah itu. Embernya dibersihin, dipisahin lagi, jadikan 10 ember lagi. Maka ini air tetap hukumnya air yang apa? Air yang tahur, air yang mutlak atau air yang tahir mutahhir. Tetapi pas kita lihat, pas udah digabung semua 10 ember ini, wadahnya 2 kullah, tetap warnanya warna najis, tetap baunya bau najis, rasanya rasa najis. Maka ini air yang semuanya adalah gabungan dari air al-mutanajis yang rasanya, warnanya, baunya nggak berubah sama sekali. Ini air hukumnya sebagai air apa? Air al-mutanajis. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi yang sudah berubah menjadi air al-mutanajis apabila air al-mutanajis yang semua digabung satu wadah, satu bak mandi yang ukurannya 2 kullah, kemudian rasa, warna, baunya najis sudah tidak ada sama sekali, kembali seperti air yang tahur, air yang tahir mutahhir, air yang mutlak. Maka ini air hukumnya adalah air yang tahur, air yang mutlak atau air yang tahir mutahhir. Tapi kalau saat ini pas kita lihat ternyata ini airnya air yang apa? Warnanya, rasanya, baunya masih air yang apa? Air yang mutanajis. Maka ini air hukumnya tetap seperti air apa? Air al-mutanajis. Jelas ya? Masalah yang ketiga, masuratu ma'in balagha mi'ata kullatin walakinnahu najisun ma'a annahu lam yataghayyar. Apa bentuk air yang sudah mencapai 100 kullah? Contohnya gimana ini? Airnya sudah mencapai 100 kullah. Bukan 2 kullah lagi ini air. Ini air ukurannya sudah mencapai 100 kullah. Walakinnahu najisun. Akan tetapi ini air dihukumkan sebagai air yang mutanajis. Padahal ini air ukurannya sudah mencapai 100 kullah, tetapi ini air tetap dihukumkan sebagai air yang al-mutanajis. Ma'a annahu lam yataghayyar. Padahal airnya tidak ada berubah sama sekali. Gak berubah rasanya, gak berubah baunya, gak berubah juga warnanya. Sama sekali gak berubah. Tapi ini air yang sudah mencapai 100 kullah dihukumkan tetap sebagai air yang apa? Air yang al-mutanajis. Ini bagaimana contohnya? Yang seperti ini. Suratu dzalika, bentuknya, contohnya fil ma'il jari, pada air yang mengalir. Airnya air yang mengalir.
bi an yakuna fil majra najasatun waqifatun. Di tempat mengalirnya air, selokannya, pipanya, itu ada najis yang diem. Najisnya diam itu. Jadi ada orang punya air sudah mencapai 100 kullah. Air ini tetap dihukumkan sebagai air al-mutanajjis. Padahal airnya tidak apa? Tidak berubah sama sekali. Rasanya, warnanya, baunya. Tetapi ini air yang 100 kullah dihukumkan tetap sebagai air al-mutanajjis. Ini bagaimana contohnya? Contohnya, airnya ngalir di selokan misalnya, di pipa misalnya. Kemudian ada najisnya itu, ada kencing, ada tinja, itu air ngalir terus. Wa kullu jaryatin aqallu min qullataini. Setiap aliran itu kurang dari 2 kullah. Seperti yang sekarang nih, yang di got-got kita itu. Itu kan got bisa menampung air lebih dari 100 kullah, bahkan 1000 kullah bisa mencapai itu. Tapi airnya enggak mengalir sampai keluar, enggak. Jadi ketampung di sebuah tempat ini air. Ini air ditampung di sebuah tempat. Pada jalanan selokannya, pipanya ada apanya tuh? Ada najisnya, ada kencingnya, ada tinjanya. Setiap aliran air itu kurang dari 2 kullah. Fahadal ma'u najisun min ghairi taghayyurin madama fil majra. Maka ini air hukumnya air yang mutanajjis tanpa berubah sama sekali selama masih di tempat mengalirnya, walau balagha mi'ata kullatin aw alfa kullatin, sekalipun air ini mencapai 100 kullah atau 1000 kullah. Jadi air yang kita punya muter aja di situ-situ juga, nggak sampai keluar-luar, kagak. Itu wadahnya muter-muter, tapi setiap wadah, setiap aliran kurang dari berapa kullah? 2 kullah. Ada najisnya 1 doang itu, ada tinja misalnya, ada kencing misalnya, kemudian dilewatin oleh setiap air yang lewat. Ini air kalau dikumpulin sebenarnya sudah mencapai berapa kullah? 100 kullah atau bahkan 1000 kullah, dan tidak ada perubahan sama sekali pada ini air. Rasanya, warnanya, baunya, tetap ini air dihukumkan sebagai air apa? Air al-mutanajjis. Sampai kapan ini? Sampai kapan ini air akan dihukumkan sebagai air yang tahur, air yang mutlak atau air yang tahir mutahhir, hatta yajtami'a fi makanin aktsara min kullataini, sampai air semua itu berkumpul di sebuah tempat. Tempat ini lebih dari 2 kullah. Kan tadi tempat-tempatnya semua kurang dari berapa kullah? 2 kullah. Padahal ini air kalau digabungin semuanya berapa kullah? 100 kullah atau bahkan 1000 kullah. Tapi masing-masing tempat alirannya itu kurang dari berapa kullah? 2 kullah. Ini bagaimana hukum airnya? Sekalipun nggak berubah rasanya, warnanya, baunya, tetap ini air dihukumkan sebagai air apa? Al-mutanajjis. Sebab ada apa tadi tuh? Ada najis, ada kencing, ada tai misalnya, itu yang dilewati oleh ini air, maka ini air dihukumkan tetap sebagai air al-mutanajjis. Sampai kapan? Sampai ini air berkumpul di sebuah tempat. Ini tempat lebih dari berapa? Lebih dari 2 kullah. Berubah rasanya, udah seperti rasa air yang mutlak. Rasanya bukan rasa air al-mutanajjis, semua rasa, warna, bau. Maka bagaimana hukum ini air? Fanahkumu bitahuriyatihi. Maka kami menghukumkan ini air sudah berubah menjadi air al-mutlak, air tahur atau air tahir mutahhir. Jelas ya? Jadi ada air yang ngalir, tapi ngalirnya nggak kemana-mana. Wadahnya itu adalah kurang dari 2 kullah. Ada najis yang dilewati oleh ini air. Sekalipun ini air kalau digabung mencapai 100 kullah atau 1000 kullah, maka ini air tetap hukumnya sebagai apa? Air al-mutanajjis. Kecuali ini air sudah apa? Sudah bergabung di sebuah tempat. Ini tempat ukurannya lebih daripada 2 kullah. Berubah rasanya, warnanya, baunya, seperti sedia kala
seperti air yang tahir, mutahhir, air mutlak, air tahur, maka ini air baru dihukumkan sebagai air apa? Air yang tahur, air yang mutlak, atau air yang tahir, mutahhir. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudana bil ijabati. Ilahi tawassalna biqur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwaffiqni lihusnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa tamshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran li syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.